sebagai masyarakat Indonesia, siapa sih yang gak kenal sama Bioskop 21? Bioskop 21 atau Cinema 21 adalah jaringan bioskop terbesar di Indonesia dan yang paling dikenal secara luas oleh masyarakat kita. Nah, kalian pasti pernah dong nonton di 21. Tahu nggak sih, 21 sudah berdiri sejak tahun 1987 atau sudah berusia 35 tahun. Jaringan bioskop ini sudah tersebar di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Pendirinya adalah Su Dwi Katmono dan nama awalnya adalah Studio 21. Kalian pernah ada nggak sih yang penasaran kenapa sih namanya jadi 21 atau 21 atau XX1? Jadi, dilansir dari beberapa sumber, nama 21 itu diambil dari nomor kaveling Jalan MH Tamrin, yakni lokasi Studio 21 pertama dibangun. Nah, namun ada pula yang berpendapat bahwa angka 21 ini tuh diambil dari nama pendirinya, yakni Su Dwi Katmono. Dwi artinya 2 dan Mono itu artinya 1. 21 menjadi market leader di industri bioskop Indonesia. Kira-kira apa ya rahasia bisnisnya? Sebagai pelopor lahirnya Cineplex di Indonesia, tentu saja jejak karir 21 tidak bisa diremehkan. Perusahaan yang kini beroperasi dengan nama Cineplex 21 Group ini membagi jaringan bioskopnya menjadi 4, yakni Cinema 21 atau XXI, Cinema 21, The Premiere, dan juga IMAX. Kira-kira kenapa sih harus dibagi 4? Jadi, pembagian 4 merek ini juga bisa kita sebut sebagai strategi 21 untuk melakukan diversifikasi produknya. Diversifikasi produk ini tentunya dilakukan 21 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari target pasar yang berbeda-beda. Nah, kira-kira bedanya dari 4 produk ini apa sih? Check this out. Yang pertama, Cinema XXI atau XX1 atau 21. Jadi, Cinema XXI ini pertama kali didirikan di Plaza Indonesia dan banyak menggantikan kemunculan dari Cinema 21 yang sudah lebih dulu berdiri. Buat kalian anak angkatan lama pasti pernah dong lihat Studio 21 atau Cinema 21 yang logonya 21, yang ini, sama Cinema XX1 yang ini nih. Nah, jadi ini tuh adalah 2 produk yang berbeda, tapi dari merek yang sama, yaitu dari 21 Group. Banyak juga beberapa Cinema 21 yang turut direnovasi menjadi Cinema XXI. Nah, mayoritas film-film yang diputar di Cinema XXI ini adalah film-film Hollywood, dan beberapa juga ada film Indonesia yang lagi running. Kira-kira apa sih bedanya dengan bioskop yang sebelumnya? Jadi, XXI ini muncul sebagai bioskop pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas yang lebih nyaman dibanding pendahulunya, seperti tempat duduk dengan sofa yang nyaman, karpet, hingga mengaplikasikan teknologi yang lebih canggih di studionya. Nah, biasanya Cinema XXI ini banyak ditemui di lokasi kota-kota besar atau pusat perbelanjaan. Yang kedua adalah Cinema 21. Jadi, Cinema 21 ini adalah kakak tertua dari jaringan bioskop 21 Group. Setelah Cinema XXI berdiri, perlahan Cinema 21 ini berubah menjadi jaringan bioskop kelas 2 dengan harga yang tentunya lebih murah. Nah, perbedaan Cinema 21 sama Cinema XXI yang baru ini apa sih? Biasanya Cinema 21 ini berada di luar kota besar atau pusat perbelanjaan yang skalanya tidak terlalu besar. Lalu beberapa Cinema 21 ini bahkan mengadaptasi suasana dan kenyamanan yang setara dengan Cinema XXI. Bedanya, sebagian besar film yang diputar merupakan film-film Indonesia atau film-film Hollywood yang sudah turun layar di Cinema XXI. Yang ketiga adalah The Premiere. Nah, ini adalah kelas bisnisnya dari jaringan bioskop 21. The Premiere menawarkan fasilitas yang lebih mewah seperti lobi khusus, kursi khusus, dan selimut yang nggak ditemuin di kelas bioskop lainnya. Jadi, target pasar dari The Premiere sendiri ini tentunya untuk kalangan yang ingin menonton film di bioskop dengan lebih nyaman dan juga eksklusif. Dan harganya tentunya lebih mahal ya guys. Yang keempat adalah Cinema 21 IMAX. IMAX menawarkan fasilitas dari segi teknologi yang lebih canggih dan juga revolusioner. Jadi IMAX ini menampilkan gambar di layar kaca yang lebih besar dan gambar yang lebih bening, sebening kristal pokoknya. Selain itu, mereka juga memiliki sistem audio yang lebih sempurna dan akan memberikan pengalaman nonton yang lebih beda dan juga eksklusif. Saat ini baru ada 9 bioskop IMAX yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Dan FYI juga ya guys, baru ada 1 film Indonesia yang berkesempatan untuk tayang di bioskop IMAX, yaitu film Pengabdi Setan. Nah, film ini juga menjadi film pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara yang menggunakan teknologi IMAX. Keren banget nggak sih? Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhanmu mau nonton film dengan experience yang mana dan yang cocok dengan kantong yang mana.
selain diversifikasi produk, kalian juga sadar nggak sih harga tiket bioskop itu berbeda di tiap-tiap harinya? Bahkan di tiap-tiap tempat pun harganya juga berbeda. Jadi harga tiket bioskop 21 itu di hari Senin sampai Kamis atau weekday itu harganya lebih murah. Terus kalau di Jumat, Sabtu dan Minggu atau di weekend itu lebih mahal. Nah, ini disebut dengan strategi price differentiation. Tujuannya selain untuk menyerap pasar secara maksimal, juga untuk meningkatkan kepuasan konsumen secara individual, sehingga penjualan pun meningkat. Jadi semisal kayak gini, kalau misalnya kalian mau nonton dengan harga yang lebih murah, kalian bisa pilih di hari biasa atau weekday. Karena time availability masyarakat untuk nonton bioskop tuh sangat jarang. Biasanya orang weekday kan pasti sibuk sekolah, sibuk kuliah, dan sibuk kerja. Jadi otomatis bioskop akan sepi dan harganya lebih murah. Sebaliknya, kalau misalnya kalian mau nonton di weekend, pasti bioskop akan ramai dan harganya juga akan lebih mahal. Nah, kita nostalgia sedikit ya buat anak angkatan lama, pasti pernah nggak sih denger istilah nomad? Ini tuh adalah promosi 21 di tahun 2000-an, di mana harga tiket bioskop itu cuma sekitar 10.000 dan cuma ada di hari Senin. Selain lewat film, 21 juga punya lini bisnis lain di bidang F&B atau food and beverage lewat 21 Cafe. Jadi 21 Cafe ini menjual popcorn, minuman, serta makanan lainnya pendamping nonton. Nah, yang menarik juga dari hal ini tuh adalah bagaimana 21 menerapkan strategi marketing lewat teknik scent marketing atau teknik pemasaran aroma. Nah, jadi kalau misalnya kalian pertama kali masuk nih ke bioskop 21 pas mau nonton, pasti yang kecium pertama kali itu aroma popcorn kan. Nah, ini tuh yang disebut sebagai scent marketing. Nah, scent marketing itu juga mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian karena tergiur dari aroma popcorn yang ditawarkan. Otomatis kalau misalnya nyium bau popcorn, pasti ngiler nggak sih? Selain itu, teknik ini secara halus mendorong pelanggan untuk memasukkan aroma tersebut ke dalam identitas brand yang 21 miliki. Jadi, bau popcorn 21 itu bikin kita semakin familiar juga dengan 21 itu sendiri. Di akhir tahun 2022 lalu, bahkan 21 meluncurkan 21 Cafe Box, yakni pop-up booth versi mini dari 21 Cafe yang biasa ada di bioskop. Nah, 21 Cafe Box ini memudahkan para pecinta makanan khas Cinema 21 yang mau menikmati makanan dan minuman tanpa harus masuk ke dalam bioskop atau harus nonton dulu. Lini bisnis F&B ini juga rupanya menolong 21 pada saat pandemi lalu, di mana pemerintah itu menetapkan kebijakan untuk menutup bioskop secara full. Pada 2020, saat bioskop belum bisa kembali beroperasi, 21 memilih untuk berjualan makanan lewat aplikasi online dan juga M-Food. Nah, M-Food ini tuh adalah fitur dari aplikasi MTix. Nah, kalau aplikasi MTix sendiri itu apa sih? MTix adalah aplikasi pembelian tiket bioskop online yang diluncurkan oleh 21, di mana pelanggan bisa dengan mudah memesan tiket secara online. Lewat aplikasi MTix, 21 juga mampu menarik pelanggan karena sejumlah keunggulannya. Dilansir dari press release-nya, Communication and Brand Management dari Cinema 21 Group ini mengatakan aplikasi MTix bisa memudahkan pelanggan untuk membeli tiket dan juga memilih posisi kursi yang strategis tanpa perlu ngantri di bioskop. Kemudahan pembelian makanan di 21 juga bisa didapatkan dari MTix. Karena kemudahan ini, pelanggan otomatis memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk datang ke bioskop dan juga pembayaran yang lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. 21 juga rupanya kerap melakukan promosi atau diskon hingga 50% untuk pembelian tiket lewat aplikasi MTix. Nah, strategi ini tuh selain mendorong lebih banyak pelanggan untuk memakai aplikasi MTix, juga tentunya menarik lebih banyak pelanggan untuk nonton ke bioskop 21. Sampai dengan November 2022 lalu, bioskop 21 telah menghadirkan 1.215 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di 70 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan menjadi bioskop dengan jumlah terbanyak di negara ini. Artinya apa? Artinya bioskop 21 berhasil menjadi market lead di industri bioskop di tanah air. Kira-kira kalau menurutmu bagaimana?